Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, kelas 9 MQW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita, dan sekarang kita masuk bab 2 ya, di buku pelajaran kita, masih kelanjutan tentang riya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada bab 2 ini, yang pertama, murid dapat menerangkan tentang besarnya kekhawatiran Nabi SAW terhadap umatnya akan bahaya riya ini. Nah, jadi Nabi sangat khawatir terhadap umatnya akan riya ini. 2, murid dapat memerinci tentang hukum amalan yang tercampur dengan riya. Jadi nanti rinciannya bagaimana ketika ada amalan kok tercampur dengan riya. Kemudian yang ketiga, murid dapat menentukan cara mengobati riya, obatnya apa gitu. Nah, di pelajaran kita kali ini satu dalil ya, yang dibawakan oleh penulis, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Nabi Sa'id marfu'an, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang paling aku khawatirkan. Akhwaf, lihat kosakata ya. Akhwaf artinya yang paling aku khawatirkan ya terhadap kalian minal masihid dajjal, daripada al-masih. Ya, al-masih itu disebutkan oleh Syekh Fauzan, maknanya ada dua. Yang pertama terhapus matanya satu, makanya dia dajjal itu masaha ya, masih itu terhapus satu matanya. Lalu yang kedua maknanya adalah yang bisa berjalan dengan cepat ya, yaqta'ul ard, yang bisa berjalan dengan cepat di muka bumi, keliling ke sana kemari. Nah, itu ya, kata Syekh Fauzan. Nah, maka kata Nabi, ya, maukah kalian kukabarkan dengan apa yang lebih kukhawatirkan daripada masih dajjal ini? Nah, maka qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kami mau dikabari seperti itu ya. Maka kata Nabi SAW, qala asyirkul khafi ya. Maka Nabi menyebutkan yang paling dikhawatirkan dari dajjal itu adalah syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Lihat, artinya adalah syirik yang tersembunyi. Dinamakan khafi ya, tersembunyi, karena dia adalah amalan hati yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi syirik ya, yang sangat tersembunyi, itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Apa bentuknya? Apa bentuk syirik tersembunyi itu? Nah, Nabi menerangkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya, seorang berdiri menegakkan sholat ya, lalu dia perbagus sholatnya ya. Yuzayyinu sholatahu, lihat kosakata artinya membaguskan sholatnya dengan memanjangkan berdirinya, tumaknina, bacaannya dibaguskan ya, supaya dilihat manusia. Nah, Masya Allah. Maka ini ya, lihat ini, perbuatannya ini terjadi ketika dia beramal soleh ya. Maka oleh sebab itu Nabi sangat khawatir, karena amal soleh yang dilakukan oleh seseorang ketika kecampuran riya itu bisa batal amalannya. Itu ceritanya. Kenapa kok Nabi sangat khawatir? Nah, kita masuk pokok pembelajarannya. Yang pertama, kekhawatiran Rasul SAW terhadap umatnya dari fitnah dajjal. Rasul SAW telah memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal ya, dan banyak ya dalil-dalil, termasuk dalil yang paling lengkap adalah kisahnya siapa? Sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Ketika dulu beliau masih beragama Nasrani ya, beliau pernah berlayar terombang-ambing di sebuah samudra, lalu terdampar di sebuah pulau ya. Di situ beliau ketemu makhluk yang berbulu lebat ya, lalu makhluknya itu ya ditanya, siapa kamu? Ya, Jasasah. Nah, maka makhluknya menjawab Jasasah. Ditanya, di sini ngapain ya? Ditanya itu ada orang yang di dalam sana. Nah, ketika sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ya, masuk ke dalam ya, terus saja ternyata ketemu orang yang dirantai ya, dan orangnya itu ya
ya begitu sifatnya seperti yang ditunjukkan ya Dajjal tersebut. Ya, maka ketika Tamim bin Aus ya telah masuk Islam, kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari dalam sebuah riwayat ya, diberikan kesempatan oleh Nabi untuk menceritakan kisah tersebut di hadapan para sahabat, dan ini disebutkan ya oleh para ulama termasuk keutamaan sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Nah, maka Nabi SAW dalam banyak dalil, banyak hadis telah menyebutkan bahaya Dajjal. Ya. Dan Dajjal itu sangat ya, mengerikan sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi ternyata ada yang lebih Nabi khawatirkan daripada Dajjal. Ini kan luar biasa berarti. Ya. Nah, ya, dan Nabi juga menjelaskan bahwa Dajjal itu seorang pendusta dan kafir. Dia akan keluar di akhir zaman, menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan terjadi kejadian luar biasa pada diri Dajjal, sehingga banyak orang tertipu dan mengikutinya. Termasuk bisa menurunkan hujan, ya, tentunya dengan izin Allah ya. Bisa menghidupkan yang sudah mati. Bahkan ya, ada satu dalil yang menyebutkan dia itu membelah orang, ya, lalu mati dihidupkan lagi begitu. Nah, lalu ketika ditanya orang tersebut, karena orang tersebut adalah orang beriman, ya, maka dia menjawab lebih yakin lagi kalau kamu itu Dajjal begitu. Nah, dan Dajjal bisa pergi kemanapun dia inginkan. Maka ini kan fitnah yang luar biasa. Ya. Dia mengelilingi seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, sungguh Rasulullah telah berlindung ya kepada Allah dari Dajjal dalam sholatnya. Beliau mengatakan, yang mengajarkan pada kita, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya al-masihid dajjal. Beliau juga memerintahkan pada umat untuk berlindung dari dajjal setiap akhir sholat, sebagaimana kita baca ya, beliau mengatakan, idza tasyahhada ahadukum, jika salah seorang dari kalian bertasyahud, falyata'awwadz billahi min arba'atin, maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari azab jahannam. Yang kedua, min adzabil qabr, aku minta perlindungan padamu dari adzabul kubur ya Allah. Lalu yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan juga setelah mati. Lalu yang keempat, secara khusus, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya fitnah dajjal, si tukang pembuat kedustaan dan juga yang akan muncul di hari akhir nanti, menjelang hari kiamat nanti. Hal ini menunjukkan kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, dan sungguh beliau sangat khawatir ya, khawatir pada umatnya dengan kekhawatiran yang sangat besar. Ini pelajaran pertama, Rasul sangat khawatir kepada Dajjal. Nah, lalu yang kedua, ya, pelajaran yang kedua, ternyata riya lebih dikhawatirkan bagi orang soleh dibandingkan fitnahnya Dajjal. Demikian. Sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya dari fitnah Dajjal. Maka dari itu beliau mengingatkan dan memperingatkan mereka dari Dajjal. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut menjelaskan sesuatu yang lebih beliau khawatirkan ya, daripada fitnahnya Dajjal ini, yaitu syirik yang tersembunyi, syirkul khafi, karena terjadi dalam hati yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Syirik khafi ini termasuk syirik kecil, tolong kasih garis bawah ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan bahwa syirik khafi ini adalah seorang berdiri ya, Rasul mencontohkan seorang berdiri mengerjakan sholat, dia membaguskan sholatnya, memanjangkan berdirinya, tumakninah, bacaannya bagus ya, dengan maksud mendapatkan pujian dan supaya dilihat manusia, supaya disanjung oleh manusia. Masya Allah, ini contoh ya yang sangat jelas. Hadis ini memberikan faedah tentang betapa jeleknya riya, karena dia termasuk bentuk kesyirikan. Dari mana? Dari sisi dia menduakan ya, Allah Ta'ala dalam sholatnya. Dia itu sholat 50% untuk Allah, 50% supaya dilihat manusia. Begitu ceritanya ya, kenapa dikatakan syirik, gampangnya seperti itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan hal tersebut,
terhadap para sahabatnya, padahal mereka adalah orang-orang yang kuat keimanan dan keilmuannya. Maka bagaimana tidak dikhawatirkan terhadap orang yang sangat jauh tingkatannya dari para sahabat. Jadi ini Rasul terhadap sahabat aja khawatir, apalagi dengan orang seperti kita ini ya, yang manusia biasa ya, imannya kadang naik kadang turun ya, dan sebagainya, dan tentunya kita tidak seperti para sahabat. Maka marilah ya, kita belajar, kita amalkan untuk menjauhi riya dari segala sisi kehidupan ibadah kita, karena riya itu membatalkan, menghanguskan ibadah yang sedang kita kerjakan. Orang sholat riyanya keluar ya, hilang pahala sholatnya. Orang sedekah riya, hilang pahala sedekahnya, Masya Allah ya, padahal dia berbuat baik. Nah, maka penting bagi kita ya, untuk mengetahui perkara seperti ini. Kemudian ya, hukum amalan yang tercampur dengan riya ya. Nah, sebentar, ini adzan isya ya, pas rekaman pas adzan isya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, adzannya khas di daerah Jajar ya, yang sering didengarkan anak-anak GKM ini. Masya Allah, Rasulullah. Mungkin mengobati kangen terhadap ya Jajar, insya Allah ya. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Kemudian pokok pembelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari dalil ini ya, hukum amalan yang tercampur dengan riya. Nah, ini yang penting sekali ya. Hal ini tidak keluar dari dua keadaan. Yang pertama, yang mendorong untuk beramal adalah riya dan sum'ah, maka seperti ini batal dari awal, batal dari asalnya ya. Jadi benar-benar yang mendorong dia itu untuk beramal itu adalah riyanya, maka ini batal dari awalnya, batal dari asalnya ya. Lalu yang kedua, pada asalnya amalan itu untuk Allah ya, tapi kemudian muncul padanya riya, maka seperti ada dua keadaan pula. Yang pertama, apabila dia berusaha keras untuk menolaknya, maka riya tersebut tidak membahayakannya dan dia tidak menjadi orang yang riya ya. Lalu yang kedua, kalau dia tidak sungguh-sungguh untuk menolaknya atau dia membiarkannya, maka riya itu membatalkan amalannya. Saya perjelas lagi begini. Yang pertama tadi ya, orang yang dari awalnya memang riya. Contoh ini gampangnya, orang pengen sedekah, tapi dari awalnya emang niatnya itu supaya dikenal orang, kalau dia itu orang ahli sedekah dan sebagainya, atau bahkan seperti partai itu kan ya, supaya dapat ketenaran dan sebagainya. Maka seperti ini dari awal itu sudah batal amalannya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya ya hadits ini jelas sekali kan. Nah, orang sholat saja bisa tidak diterima amalannya, apalagi jika dia bersedekah dari awal niatnya pengen dipuji manusia atau pengen dapat suara atau pengen yang lainnya. Nah, ya, ini contoh ya. Jadi yang dari awalnya yang mendorong dia beramal itu adalah riya, maka tidak diterima amalannya dari awal, dari asal. Paham ya? Lalu yang kedua ya, ini ada dua keadaan. Yang kedua ini ada dua keadaan. Jika dia contoh ya, dia sholat tadinya ikhlas karena Allah ya, tapi ternyata misalnya dia jadi imam, wah belakangnya kok ternyata ya mungkin dia lihat pantulan cahaya keramik begitu kan,
Ternyata apa ini jamaahnya banyak sekali nih. Biasanya bacaannya apa ya cepat lah begitu ya, dia perbagus, dia perindah, paling super begitu. Nah, maka bagaimana ini hukumnya? Nah, di sini hukumnya ada dua. Jika yang pertama ya, dia berusaha menghilangkan, wes lah, ya, menghilangkan rasa riaknya, wes lah, demi Allah, pokoknya aku ya tetap sebaik mungkin, tetap seperti biasa, riaknya tak hilangkan, berusaha, paham kan? Maka seperti ini, ya, insya Allah amalannya tetap diterima dan dia tidak dihitung orang yang riak. Nah, Allah lah yang mengetahui hatinya. Ya, yaumatu belas sarair, ya, hari di mana Allah akan membuka itu ya dada-dada rahasia-rahasia yang ada pada diri manusia, dan ini yang tahu dia dan Allah. Nah, maka seperti ini tidak dihitung riya. Tapi yang kedua ya, ternyata banyak yang makmum tadi kan, dia perbagus lah, dia keluar, sekali ini aku biar kelihatan lah sama orang banyak, biar dihargai aku, biar begini ya, biar orang itu kagum sama aku. Nah, maka seperti ini sholatnya ya, ketika dia sholat tadi ya, bisa-bisa pahalanya tidak ada, dia terhitung orang yang riya, membatalkan amalan sholat yang sedang dia kerjakan. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian ya, peringatan ini penting ya, tidak termasuk riya ketika seorang muslim mengerjakan amalan ikhlas untuk Allah, kemudian Allah lemparkan untuknya di hati-hati kaum mukminin kecintaan atas dan pujian ya atasnya, lantas dia bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia itu beramal, dia ikhlas demi Allah, tapi ternyata banyak orang yang suka sama dia, banyak orang yang cinta, banyak orang yang memuji dia ya. Saya sebutkan contoh aja para ulama ya, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Utsaimin ya, itu betapa banyak orang, walaupun Syekh Utsaimin sudah meninggal, tapi sampai sekarang ya dipuji-puji manusia dan sebagainya. Nah, maka apakah seperti ini Syekh Utsaimin itu tergolong orang yang dulu mencari riya dan sebagainya? Waliyadzubillah. Maka seperti ini tidak tergolong ya. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengerjakan amal kebaikan kemudian manusia memujinya, dalam riwayat lain manusia mencintainya? Maka beliau menjawab, itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim ya. Jadi seperti ini bukan termasuk riya ya. Kemudian ya, yang keempat ya, poin pembahasan yang keempat, di antara cara menghilangkan riya adalah yang pertama, bersungguh-sungguh untuk membersihkan diri dari riya ya, dan tidak membahayakan pelakunya selama dia membenci riya tersebut. Jadi dia berusaha menghilangkan noda riya tersebut. Kalau ada di dalam hatinya baru sedekah 50.000 kok dilihat orang, riyaknya mau muncul, dia coba hilangkan. Nah, biar caranya hatinya yang bermain. Lalu yang kedua, mengingat keagungan dan kemuliaan Allah, serta mengingat bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang ketiga, mengingat bahwa riya dapat membatalkan amalan yang dikerjakan dan menjadikan pelakunya berdosa. Yang keempat, mengingat kematian dan sakaratul maut, kubur dan kegelapannya, dan juga mengingat hari kiamat dan dari kedahsyatannya. Apa daya kita besok di hari kiamat, kok beramal aja dadak diketok-ketok kan begitu, dadak minta pujian dari manusia. Lalu yang kelima tentunya berdoa ya, berdoa dan lari pada Allah supaya diselamatkan dari riya. Bagaimana doanya? Sebagaimana Nabi sampaikan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat kesyirikan, dari berbuat menyekutukan Engkau ya Allah dengan apa yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu ya Allah dari apa-apa yang tidak kami ketahui. Ini banyak-banyak diamalkan ya, tolong dihafalkan itu ya, dikasih syakal dihafalkan juga. Yang keenam, sungguhnya termasuk kerugian yang paling besar bagi seorang hamba di hari kiamat, yaitu ketika dia melihat usahanya sia-sia disebabkan tidak adanya keikhlasan, dan sungguh telah bahagia orang yang ikhlas dengan amalannya. Jadi dia harus berpandangan ke depan ya, buat apa sih kalau beramal ternyata sia-sia kan begitu. Lalu yang ketujuh, sungguh wajib bagi seorang muslim untuk mengikhlaskan semua ibadahnya untuk Allah. Allah yang maha kaya, maha mulia, tidak menerima suatu amalan apapun kecuali yang ikhlas dan dimaukan dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini
usaha untuk menghilangkan ya riya. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang kelima, meninggalkan amalan karena takut riya. Nah, ini bagaimana nih hukumnya? Kadang setan itu datang kepada seorang muslim yang ingin mengerjakan sholat atau baca Quran, ya kan? Sedangkan di sekitarnya ada manusia, setan tuh mengatakan, sungguh engkau terjatuh dalam riak tuh. Kamu nanti kalau tetap nekat baca Quran, kamu riak tuh. Kamu kalau nekat jadi imam, kamu riak tuh. Nggak usah aja lah jadi imam, nggak usah aja baca Quran tuh. Nggak usah aja sholat ke masjid tuh, dan sebagainya ya. Maka setan menakut-nakutinya sehingga seorang muslim itu meninggalkan amalan itu karenanya ini merupakan satu kesalahan ya, karena sungguhnya seorang hamba tidak boleh meninggalkan ibadah karena takut riya. Tolong kasih garis bawah ya. Jadi jangan ditinggalkan ibadahnya, tapi yang dibersihkan hatinya, hilangkan tuh noda riya ya. Nah, kalau tidak maka dia akan dipermainkan setan ya. Setan itu seperti itu ya. Ya, sungguhnya setan itu musuh bagi kita. Fattakhiduhu aduan ya. Setan itu musuh, jadikanlah dia itu musuh ya. Nah, dan dia tidak akan ridho kita berbuat kebaikan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tepat ini saya mau ke Masjid Jajar untuk menunaikan ya, sholat isya ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.